yang penuh kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk hari ini yang kau berikan kepada kami, di mana engkau yang telah memberkati kami dari pagi hingga malam hari ini. Pada saat ini ya Bapa, kami memberikan diri kami malam hari ini untuk mau memuji engkau, memuliakan engkau, dan ingin mendengarkan sabdamu Bapa. Bapa, kiranya engkau memberkati semua alat komunikasi kami ya Bapa. Jaringan internet juga ya Bapa, agar semuanya juga dapat berfungsi dengan baik. Dan engkau juga memberkati sahabat-sahabat kami yang masih mungkin dalam perjalanan belum sampai ke rumah, agar mereka juga dapat ikut join bersama dengan kami. Engkau kuduskan kami ya Bapa. Kiranya Bapa engkau berkati juga pujian Bro Hendry ya Bapa. Engkau berkati semua alat yang ia pakai Bapa untuk kemuliaan namamu. Bapa, kami mau persembahkan ujian kami, doa persekutuan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan meneruskan persekutuan doa kita. Kalau tadi Ibu Maria Lim sudah membuka kita di dalam doa, dan sekarang kita akan memuji Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah tak Kau siapkan masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula Kau tetapkan ku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat
berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Terima kasih, sungguh Engkau baik, sangat baik selamanya. Sungguh malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena rahmat dan kurnia-Mu, dan atas pimpinan-Mu. Malam hari ini kami dapat bersekutu, memuji, menyembah, mendengarkan sabda-Mu, karena Engkau sangat baik, sungguh baik, dan teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin berdoa syukur, berdoa spontan, boleh membuka mikrofonnya. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan boleh izinkan untuk kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dari pagi sampai malam ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan setiap tarikan nafas yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa untuk kesehatan dan pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau Kau juga selalu memberi kami kesempatan untuk bertobat Tuhan. Seberat apapun dosa kami Tuhan, Engkau tidak pernah lagi melihat dosa-dosa kami. Tapi Engkau selalu mencurahkan rahmat pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, tak akan pernah habis-habisnya ketika kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat-Mu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Dan kami ingin terus memuji Engkau, kami ingin terus memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Dan kami siap memuliakan Engkau demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari tempat Bapak Ibu berada, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan bersuka cita masuk gerbangnya dengan bersyukur karena Tuhan baik. Silakan Bro Simon. Hendrik tadi apa speakernya mungkin ada feedback. Mari nyanyikan pujian ini.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia 17 sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia 17 sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi, sebab Tuhan baik, amen. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dari tempat ibu berada, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Dia baik, sungguh baik, dan tak pernah habis-habis kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nyanyikan bersama-sama pujian dikatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amen. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia baik, selamanya Engkau baik. Yesus baik. Sekali lagi dari awal nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Berikan tepuk tangan, sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita di sini yang hadir di sini malam hari ini akan selalu berkata bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya pun Dia berikan kepada kita karena kebaikannya. Malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengenal Pastor John itu dari internet, saudara-saudara. PJB. Jadi kalau saya mau manggil Pastor John itu PJB, karena itu yang beliau pakai gitu ya. Jadi kalau ketemu beliau saya berkata, apa kabar PJB gitu. Saya tadinya bingung tuh PJB itu apa gitu. Ternyata itu Pastor John kalau nggak salah ya. Apa singkatannya tuh Pastor ya? Ada singkatannya, nanti biar Pastor yang menjelaskan ya. Karena beliau senang banyak menulis di internet. Jadi Perjanjian baru, bro. apa? Perjanjian baru. Enak aja. Loh Hendri, suara kamu agak sedikit ini loh, kurang Ya, jernih. ya, nanti biar Romo yang akan menjelaskan tuh apa tuh PJB gitu. Saya coba tahu wajahnya Hendrik. saja. Saya Loh nggak Hendri, terlalu. musik kamu kayaknya ada ini. Enggak, sedikit bagus di sini. Ya, sudah dihilangin tadi, ada reverbnya waktu nyanyi. Gitu ya. Jadi Pastor John ini memang menggunakan PJB karena saya sering membaca tulisan beliau di internet soalnya. Jadi kalau sudah ketik saja PJB, nggak usah, pokoknya cukup buka saja Safari, cukup buka, kalau nggak percaya sudah boleh buka sekarang, buka Chrome, ketik saja bukan PJB itu ya, tapi PEJEBE gitu. Terus saya PJB, itu akan muncul wajah yang ganteng ini, saudara-saudara ya. Kalau nggak percaya sudah boleh cek sendiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal.
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi padaku sesuai rencana-Mu Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Ini hidup kami menyembah-Mu. Ini hidupku meninggikan-Mu. Biar kehendak-Mu selalu nyata dalam hidupku. Yesus, Yesus, oh, kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau atas segala rencana-Mu, atas segala perbuatan-Mu. Kami bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau selamanya. Ya rana masih karaya ranamu, nara ya rana ya rana masih kata kaya ranamu, kuriara ya rana masih kapatakana ya rana si. Meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau ada di sini. Kurialarana masih karaya rana, inalarana masih kapatakaya ranamu. Hinarara yarna yarana masih katakana yarana si. Hinalarana yana si karaya rana yalaranamu. Ina masih kapatakana yarana si kalaya ranamu. Hinalarana masih karaya ranamu. Bila Bapak Ibu ingin menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya, boleh membuka mikrofonmu dan mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Masih katakan ya rana masih ya rana masih katakan ya rana karaya rana sikana ya rana ya ranamu ya rana masih katakan ya rana sih ya rana masih katakan ya rana ya ranamu. Katakan ya rana se nara rana masih kana rana ya rana masih katakan ya rana se kuria rana masih. Haleluya ya rana masih katakan ya rana si kata kapara raya nama si karaya ranamu kuria rana masih iya rana masih kuria rana ya rana masih kapata kana ya rana ya nala ya rana
masika pataka yarana masika yarana laranamu. Kuria layarana sikana yarana larana masika takayarana mapapataka yana sikatakana. Kina yarana sigana larana yaranamu. Hiara larana masika takayarana. Kuriana larana Yarana masikata kayarana masikata Inna yarana masika pakata kayarana Kana yarana sikala yarana masikata kayarana Yarana masikata kayarana Kuria larana masikata kayarana Inna yarana kayarana masikata Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka naik terbang seperti Raja Wali. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Thank you, Jesus. Kasih Tuhan, sikayara, iya rana masih kata. Thank you, Jesus. Thank you. Janganlah takut dan khawatir terus-menerus. Aku menyertaimu. Sehelai rambutmu jatuh seizin aku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiara takasih kiara laranamu. Percayalah kepadaku dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Inna yara masih kata. Kiara larana masih. Jangan pernah merasa ragu. Aku akan selalu ada bersama-sama kamu. Amen. Inna masih kata kiara nasi kiara namas. Inna yara masih kata. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah menyiapkan segenap hati kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan menguduskan kami agar supaya ketika sabdamu disampaikan itu menjadi benih iman, membuat iman kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Urapi Pastor John yang Engkau sudah utus di tengah-tengah kami untuk melayani kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan Pastor. Tolong jadikan saya co-host dulu. Bisa jadikan co-host supaya saya bisa share screen ya. Mei udah jadikan Romo co-host, Mei. Oke. Well, baik Ibu Bapak, Saudara-saudari PDKK Santo Agustinus yang saya kasih, banyak di antara Ibu Bapak saya sudah kenal, dan saya berterima kasih untuk kepercayaan malam hari ini bisa membawakan renungan untuk kita semua dengan satu tema yang menarik, yaitu menjadi martir zaman now atau martir ini. Saya berusaha untuk menyiapkan bahan-bahan untuk bisa saya bagikan, paling kurang para peserta bisa memperhatikan atau bisa mengikutinya. Saya mulai dengan gambar ini untuk mengingatkan kita tentang
sosok dua orang penting, yaitu sosok Yesus dan sosok Santo Petrus. Dan panggilan perdana di pantai Danau Galilea. Ada perahunya, dan boleh dikatakan kedua-duanya ini ketika Yesus memanggil Simon Petrus, mengubahnya menjadi penjala manusia, lalu dari situ perjalanan kedua-duanya sampai ke tujuan yang sama. Yesus yang memanggil, Yesus menjadi martir, dan Simon Petrus pada akhirnya juga menjadi seorang martir. Dia tidak hanya bersaksi tentang sosok Yesus yang dia imani, yang dia ikuti dari dekat, tapi juga menjadi martir seperti Yesus dengan menumpahkan darahnya sampai tuntas karena cintanya yang besar kepada Yesus. Dan dari kedua sosok ini, maka lahirlah gereja. Kalau kita membaca tulisan Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul, kita bisa menemukan bagaimana Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk mulainya gereja kita. Ada sekurang-kurangnya 5 tugas dalam gereja perdana yang mana mereka mewujudkan semangat kemartiran mereka. Gereja perdana itu punya panca tugas. Tugas yang pertama yang paling kurang kita semua kenal, liturgi, ya, yang berhubungan dengan perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Dan ini menjadi tanda gereja itu mengamalkan tugas Yesus sebagai imam, guru, dan raja. Kemudian yang kedua adalah pewartaan atau aspek kerigmanya, ya, yaitu sesuai dengan pesan Yesus untuk bisa ikut serta atau keterlibatan aktif dalam mewartakan Injil dan kerajaan Allah. Dan yang ketiga, sambil mewartakan Injil juga dibentuk persekutuan atau koinonia, ya, persekutuan atau koinonia, ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan, dan itu menjadi hal yang terbaik yang masih dimiliki secara turun-temurun di dalam gereja. Kemudian satu lagi adalah pelayanan atau diakonia. Ketika para rasul melihat bahwa semakin banyak anggota gereja bertambah, lalu para rasul menomorduakan tugas utama mereka, yaitu mewartakan sabda dengan melayani kaum miskin. Karena itu, Petrus lalu meminta kepada seluruh jemaat berkumpul bersama untuk memilih para diakon untuk bisa melayani orang-orang miskin, sementara para murid atau para rasul lebih fokus pada pewartaan Injil. Kemudian yang terakhir yang kiranya akan menjadi fokus perhatian kita malam hari ini, yaitu kesaksian atau martiria, ikut serta menjadi saksi Kristus bagi dunia. Nah, 5 tugas gereja ini itu menjadi boleh dikatakan modal yang kuat untuk gereja tetap berdiri kokoh sepanjang zaman. Ada liturginya, ada pewartaannya, ada persekutuannya, ada pelayanannya, ada kesaksiannya. Ini adalah satu kesatuan yang membuat gereja bertumbuh begitu kokoh meskipun ada banyak badai. Nah, mari kita fokuskan perhatian kita pada hal yang terakhir, aspek kesaksian atau martiria. Kata martir, ya, dalam bahasa Inggris martir, ya, bahasa Ibrani itu disebut anah, artinya menjawab. Kalau dalam bahasa Yunani, marturia, artinya saksi. Jadi kata martir itu berarti pribadi atau orang yang memberikan kesaksian. Orang yang memberikan kesaksian, itu disebut martir. Lalu ada bentukan-bentukan tertentu, kemartiran, dan lain sebagainya. Fokus perhatian kita adalah pada pribadi-pribadi yang begitu mencintai Kristus dan memberikan kesaksian.
Pada zaman dahulu, ketika orang mengatakan tentang martir, ya, itu fokus perhatiannya adalah pada orang yang mencintai Kristus dan menumpahkan darahnya. Jadi ketika mengatakan tentang martir, pasti ada orang yang pernah bersaksi, memberi kesaksian tentang iman dengan menumpahkan darahnya. Ada yang tidak sempat menumpahkan darah, tapi lebih banyak, ya, sebentar saya akan tunjukkan bahwa dalam sejarah gereja, begitu banyak orang yang menjadi martir. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh jemaat dari gereja perdana sepanjang sejarah gereja, ya, pada gereja awal itu, ya, penuh dengan martir. Banyak santu dan santa itu adalah martir. Dasarnya dari mana? Kalau kita lihat dalam teks-teks suci, banyak sekali. Saya tampilkan di sini misalnya dalam Sabda Bahagia. Tepatnya pada Sabda Bahagia, bab 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Pada ayat 10 sampai 12, di sana dikatakan dengan sangat jelas, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang dianiaya karena kebenaran, dan kita tahu kebenaran itu adalah Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri. Mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Lihatlah bahwa dalam Sabda Bahagia, ya, pada ujung dari Sabda Bahagia ini, Tuhan Yesus menampilkan ini untuk mengingatkan para murid tentang bagaimana menjadi saksi. Saksi yang benar itu adalah ketika dia siap untuk dianiaya, ketika dia siap untuk dicela, ketika dia siap untuk difitnah, ketika banyak penderitaan dan kemalangan yang dia bisa rasakan. Nah, di saat itulah orang yang mengatakan dia mencintai Yesus, dia mengimani Yesus, dia bersaksi, dia menjadi martir. Apa yang dikatakan Yesus dalam teks suci seperti di Injil Matius, dalam Sabda Bahagia ini, juga dalam Injil Yohanes, mirip dalam amanat perpisahannya. Kalau di Injil Matius, ketika Yesus mulai mengawali, ya, karyanya di depan umum, kalau di Injil Yohanes, pada wejangan-wejangan terakhir, kita temukan nasihat Yesus yang sangat bagus ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dan ingatlah apa yang telah kukatakan padamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti firman-Mu. Apa yang dikatakan Yesus dalam malam perjamuan terakhir membuat kita kembali ke slide yang paling pertama ini. Dalam dialog antara Yesus dan Simon Petrus dalam panggilan perdananya di pantai Danau Galilea ini. Ini benar-benar akan terwujud, ya, bahwa dunia menolak Yesus, membenci Yesus. Apa yang dialami oleh Yesus juga akan dialami oleh para muridnya. Itu sebabnya dia katakan, jika dunia membenci kamu, ingat, ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dan ini menjadi kekuatan yang dipegang oleh para rasul dan jemaat gereja perdana, di mana mereka tak henti-hentinya berusaha dengan penuh keberanian untuk memberi diri mereka secara total karena cinta mereka kepada Kristus. Karena bagi mereka ada satu keyakinan
bahwa bukan kita yang lebih dahulu menderita, Yesuslah yang lebih dahulu menderita. Dan penderitaan Yesus itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia menderita karena kita. Maka apa yang dikatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang guru, seorang murid juga tidak lebih tinggi, tidak melebihi sang gurunya. Pada akhirnya, baik guru maupun muridnya sama-sama menjadi martir. Sama-sama menumpahkan darahnya. Sama-sama memberikan kesaksian. Yesus memberikan kesaksian tentang kasih Allah yang begitu besar. Dan kasih Allah yang begitu besar itu ya penuh dengan pengorbanan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan di pihak para murid, kesaksian itu adalah bahwa mereka melihat sendiri penderitaan Kristus, dan bahwa penderitaan Kristus sendiri adalah, bagi mereka adalah penderitaan mereka sendiri. Apa yang mereka derita bukan semata-mata bagi diri mereka, tapi semata-mata karena cinta yang begitu besar untuk Kristus sendiri. Maka kemartiran bagi para rasul itu boleh dikatakan sangat indah, karena mereka melihat sendiri sosok Yesus yang menjadi martir. Mereka juga akhirnya memberi diri mereka serupa dengan Yesus, sang guru mereka. Nah, kalau tadi itu dari pengalaman Yesus dan para murid, mari kita lihat sosok Santo Paulus. Saya mengambil contoh Paulus dengan kemartirannya. Ya. Paulus punya banyak kisah. Dan saya mulai dengan yang paling terakhir, ya, kesaksiannya dari penjara. Dan dia mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang begitu baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini sebuah kemartiran. Dari Saulus yang kejam, kemudian bertobat menjadi Paulus. Dan ketika dia menjadi Paulus, wah, sangat radikal. Kita tahu dia pernah berantem sama Petrus. Ketika Petrus pergi ke Antioquia, dan di sana meskipun konsili di Yerusalem sudah mengatakan orang yang bersunat atau tidak bersunat, ya, karena kasih Kristus, maka mereka punya hak yang sama untuk keselamatan. Tapi ketika Petrus sampai di Antioquia, ya, mula-mula, ya, ketika tidak ada orang Yahudi, dia akrab dengan orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Tapi ketika dia melihat ada orang-orang Yahudi, dia mulai menjauhkan diri. Dan Paulus dengan keras menegur Petrus dan mengatakan, "You itu munafik." Benar-benar, ya, kata-kata yang sangat keras. Bukan berarti Paulus itu marah-marah sama Petrus. Paulus tidak membenci Petrus, tapi Paulus mau supaya kemartiran itu benar-benar ditunjukkan yang asli. Tidak bisa jadi orang yang jaim. Ya, si Petrus sempat jaim, ya, takut, ya. Tetapi si Paulus dengan keras menegurnya, dan syukur kepada Tuhan, Petrus itu punya jiwa yang besar. Seorang leader itu siap untuk dikritik. Dan kesaksian yang benar kemartirannya adalah ketika dia berusaha untuk menunjukkan kedewasaannya sebagai seorang pemimpin. Dia menerima kritikan itu dari Santo Paulus. Dan mereka dua menjadi sosok yang sama, ya, menjadi rasul yang besar, dan pada akhirnya mereka juga sama-sama menumpahkan darah di kota Roma. Nah, lihatlah bahwa pada bagian-bagian tertentu saya hanya mengutip 1-2 contoh, ya, dari kehidupan Santo Paulus. Dia mengatakan ini, sekarang aku boleh bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, ya, pada jemaat di Kolose, ya, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus menerima segala penderitaan. Dia dicaci maki, dia dipenjarakan, dia diolok-olok, dia dilempari dengan batu. Segala penderitaan dan kemalangan yang dia alami itu, ya, bagi dia itu untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang di dalam gereja. Wah, ini sangat luhur, ya.
sangat luhur. Penderitaan Kristus sudah sempurna, tapi bagi Paulus, apa yang saya alami ini sama melengkapi penderitaan Kristus yang kiranya masih kurang di dalam gereja. Semangat kemartiran pada zamannya Paulus itu seperti itu. Segala penderitaan yang saya alami ini karena saya mengasihi Kristus. Dan saya mau menunjukkan bahwa semua penderitaan saya ini untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang. Atau contoh yang lain misalnya, dalam Galatia bab 2 ayat 20 yang terkenal. Dia lalu mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lagi-lagi Paulus melihat sosok Yesus dan kemartirannya, dan pada saat yang sama, Paulus juga mau menunjukkan semangat kemartirannya, kesaksiannya bagi Yesus. Dan ini dia tunjukkan bagi jemaat di Galatia. Kita lihat sosok Santo Paulus ini begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Bagaimana dari Saulus menjadi Paulus, dan dia sungguh dewasa. Sekali dia dipegang oleh Yesus, dia tidak akan lari dari Yesus. Dia memberi segala-galanya. Kita ingat pada saat-saat terakhir sebelum dia meninggal, dia dipenjarakan, kemudian dia harus dibawa ke Roma, sampai di sana dia tinggal di kos. Dia masih sempat-sempatnya memanggil sesama orang Yahudi, mengingatkan mereka tentang Injil yang dia wartakan. Dan pada akhirnya dia meninggal dunia sebagai seorang martir. Jiwa besar ini, kemartiran ini, yang menjadi kekuatan bagi gereja sepanjang zaman. Maka ambil kita lihat para rasul dari Santo Petrus dan teman-temannya, Santo Paulus, lalu di dalam gereja, kalau kita dalam sejarah gereja, ya kemartiran itu luar biasa. Ini daftar orang-orang kejam yang menghasilkan begitu banyak martir di dalam gereja. Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, Kaisar Trajan, yang digantikan oleh Adrian, Marcus Aurelius Antoninus, Lucius Septimus Severus, Marcus Claudius, Decius, Valerianus, Aurelianus, Diocletianus, dan sampai pada Konstantinus Agung. Ya, lihatlah bahwa sebelum gereja itu merdeka, tak dengan Edik Milan tahun 313, jauh sebelum tahun 313, gereja itu hidup dalam kemartiran. Begitu banyak orang yang menunjukkan kesaksian dengan menumpahkan darah mereka. Mereka tidak takut untuk dibunuh dengan dipenggal lehernya, atau dibuang di Koloseum dan dimakan oleh hewan-hewan dan menjadi tontonan, dan lain sebagainya. Semau kaisar-kaisar ini, pokoknya dia mau apa saja yang dia mau lakukan, panggil orang-orang yang percaya pada Kristus, habiskan mereka. Begitu banyak santu dan santa kita, ketika mereka menumpahkan darah, nama-nama orang ini pasti disebut. Dia meninggal pada zaman Diocletianus, atau zaman Kaisar Nero dan lain sebagainya. Nah, ambil satu contoh orang kudus yang sangat hebat, Santo Ignatius dari Antioquia. Kita tahu bahwa Antioquia itu betul-betul menjadi sebuah pusat yang sangat penting. Karena apa? Karena di Antioquia ini, untuk pertama kali, itu para pengikut Kristus itu disebut Kristen, orang Kristen. Kristen itu bukan identik dengan Protestan, bukan. Kristen itu artinya the little Christ, Kristus yang kecil. Maka itu pertama kali dikenal di Antioquia, yang di Syria. Nah, Santo Ignatius Antioquia itu juga terkenal karena dari dia muncul atau keluar ungkapan Katolik. Istilah Katolik, gereja Katolik, itu keluar dari mulut Santo Ignatius dari Antioquia. Lihatlah kesaksian dalam hidupnya sebagai martir. Dia itu dihukum di Antioquia, tapi dia harus menjalani hukumannya di Roma.
maka dia harus berlayar. Dan karena Ignatius Antioquia ini adalah warisan dari Santo Yohanes Penginjil, maka kalau kita sebut Yohanes Penginjil, kita pasti ingat Santo Ignatius dari Antioquia, tapi juga orang lain yang lebih dekat lagi adalah Santo Polikarpus. Dan kalau ingat Santo Polikarpus, pasti ingat juga Santo Irenaeus dari Lyon. Ini orang-orang kudus yang merupakan ranting-ranting dari Santo Yohanes Penginjil. Nah, Ignatius dari Antioquia, ketika diadili dia melakukan perjalanan dari Antioquia di Syria menuju ke Roma. Dan dalam perjalanan dia menulis kesaksian-kesaksian. Banyak surat. Ya, kami yang menjadi calon imam pasti harus belajar Bapak Gereja yang satu ini dengan tulisan-tulisannya. Kesaksiannya seperti ini. Satu saja tubuh Kristus, satu saja tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu juga piala darahnya. Keduanya dikurbankan di atas satu altar oleh satu uskupmu bersama imam-imam dan diakon-diakon. Ignatius dari Antioquia ketika dalam perjalanan, dia berusaha untuk mengajar teologi ekaristi untuk gereja. Sebagai seorang uskup, dia coba menjelaskan ini loh ekaristi. Dan diharapkan bahwa tulisan-tulisan dari orang kudus yang nanti menjadi martir ini akan punya pengaruh yang besar bagi gereja pada saat itu. Maka dia katakan, satu saja tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu juga piala darahnya. Kita kenal dari tubuh yang satu dan dari piala yang satu dan sama, itu yang kita terima. Keduanya itu dikurbankan di atas altar oleh satu uskup bersama imam-imam dan para diakon. Para abdi Tuhan inilah yang merayakan ekaristi bagi gereja. Kemudian dia juga mengungkapkan dirinya sebagai manusia ekaristis. Apa yang diungkapkan? Ini adalah semangat kemartiran yang ditunjukkan oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Dia katakan begini, biarkan aku menjadi makanan bagi binatang-binatang buas. Dengan cara ini, aku akan sampai kepada Allah. Aku adalah gandum Allah dan akan dikunyah oleh gigi-gigi binatang buas untuk menjadi roti murni bagi Kristus. Doakanlah aku kepada Kristus, supaya dengan cara ini aku dapat menjadi kurban bagi Allah. Doakan aku agar aku mendapat kekuatan dan batin untuk menjadi seorang yang tabah dalam iman. Dan supaya aku menjadi benar-benar orang Kristen, bukan saja dengan nama, tetapi lebih-lebih dengan perbuatan nyata. Aku menuliskan surat ini kepadamu selama aku masih hidup. Kekasihku sudah disalibkan, maka aku pun tidak merindukan sesuatu yang duniawi, melainkan merindukan persatuan segera dengan Dia. Ini bahasa seorang uskup, seorang martir. Dia menjadi ekaristi yang hidup. Ya. Jadi kemartiran pada zaman dulu itu dengan menumpahkan darahnya. Tidak takut, tidak segan-segan untuk memberi diri secara total. Santo Ignatius, Santo Paulus tadi, atau kesaksian Yesus sendiri dalam Injil, yang dia katakan tadi benar-benar membuka pikiran kita tentang, oh ya, kemartiran itu ternyata begini. Saya harus menjadi saksi dengan cara tersendiri yang ditentukan oleh Tuhan. Saya teringat pada seorang bapak gereja yang terkenal ini, Tertullianus. Tertullianus itu dia mengatakan begini, il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani. Artinya, darah para martir itu adalah benih yang subur bagi iman Kristiani. Tertullianus ini seorang bapak gereja yang hebat sekali, meskipun tidak pernah menjadi Santo Tertullianus, tapi namanya tetap diabdikan sebagai sosok yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena perkataannya ini, darah para martir itu adalah benih yang subur bagi iman Kristiani. Dan memang orang-orang kudus seperti Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Paulus, Santo Petrus, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Atau kita kembali ke gereja perdana, Santo Stefanus sebagai martir pertama. Mereka itu menumpahkan darah. Dan darah mereka itu adalah
benih yang subur untuk iman Kristiani. Gereja menjadi subur, gereja menjadi kuat sepanjang zaman karena ada darah yang pernah tertumpah. Ya, darah yang pernah tumpah karena cinta yang besar pada Dia yang lebih dahulu menumpahkan darahnya, yaitu Kristus sendiri. Kalau tadi saya bicara tentang kemartiran zaman dulu, bagaimana dengan kemartiran zaman now? Saya akan coba memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang sangat konkret ini. 7 aksi kasih jasmani, atau 7 perbuatan karya kerahiman yang sifatnya jasmani. Kesaksian atau kemartiran zaman ini, itu ada di sini. Dalam Injil Matius bab 25, itu terungkap di sini, ditambah dengan satu dari kitab Tobit. Kemartiran zaman ini atau masa kini kita tunjukkan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan jasmani yang baik, yang bisa dirasakan, dan itu menjadi kesaksian kita yang nyata. Apa itu? Memberi makan pada orang yang lapar. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Memberi minum pada orang yang haus. Yesus mengatakan, ketika aku haus, kamu beri aku minum. Memberi perlindungan pada orang-orang asing, para vagabond, orang yang melakukan perjalanan. Ketika aku tidak punya rumah, aku tunawisma, kamu beri aku tumpangan. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Melawat orang yang sakit. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Mengunjungi orang yang di penjara. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan yang terakhir adalah menguburkan orang mati. Dan kalau kita membaca Injil Matius bab 25 ayat 40, di sana dikatakan begini. Dan apa yang kamu lakukan untuk saudara yang paling kecil ini, kamu lakukan untuk aku. Maka saudara-saudariku, kemartiran zaman now itu sudah ada. Yang kita lakukan tidak harus menumpahkan darah. Tapi pengorbanan kita dengan memperhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan, itu adalah kemartiran kita. Share is caring. Ya, berbagi itu tanda kepedulian kita kepada orang-orang seperti ini yang lapar, yang haus, yang tidak punya rumah, yang telanjang, yang sakit, yang di dalam penjara, dan yang mati. Ini 7 perbuatan kerahiman yang merupakan kemartiran kita masa kini. Orang-orang Katolik pasti harus melakukan ini. Pasti. Contoh, yang meninggal dunia. Orang di lingkungan kalau meninggal dunia, berapa orang yang langsung tergugah. Saudara-saudara kandung kita itu seperti pemadam kebakaran. Mereka datang pasti lambat. Tetapi tetangga terdekat yang tidak ada hubungan darah dengan kita, karena kedekatan kita, dia yang bergerak lebih banyak. Dia yang berkorban tanpa hitung-hitungan. Itu yang kita alami saat ini. Orang yang lapar, orang yang haus, dan lain sebagainya. Jadi kemartiran masa kini atau zaman now, itu dengan 7 aksi kasih jasmani ini. Ini adalah kesaksian kita yang nyata di dalam gereja. Tidak perlu yang tinggi-tinggi, tapi yang sederhana seperti ini. Dan ini saya yakin bahwa dalam kehidupan menggereja kita, hal-hal seperti ini selalu terjadi. Kita sudah lakukan, ya. Ini sekedar mengingatkan untuk mengatakan bahwa, oh ya, ternyata kesaksian kita menjadi saksi masa kini, itu ternyata saya sudah lakukan, maka saya harus lebih peduli lagi. Saya harus meningkatkan semangat saya untuk tetap melayani seperti ini. Ini 7 perbuatan kerahiman yang perlu kita lakukan. Ada juga perbuatan yang jasmani. Ada juga 7. Apa itu? Menasihati orang yang ragu-ragu. Ini kemartiran kita. Untuk memberi nasihat itu tidak gampang. Belum tentu orang itu menerima nasihat kita. Enggak apa-apa. Itu kesaksian kita. Jadi menasihati orang yang ragu-ragu. Mengajar orang yang belum tahu. Menegur para pendosa. Kalau orang itu berdosa, jangan pernah tutup mulut. Berikan koreksi supaya dia bisa berubah. Tegurlah. Kamu kalau punya kebiasaan begini, nggak bagus loh, nggak elok. Gitu. Menghibur orang yang menderita.
Kita tidak harus mengatakan, ya emangnya gue pikirin, ya rasain loh. Nggak ada. Menghibur orang yang menderita. Mengampuni orang yang menyakiti. Ini kesaksian, kemartiran kita. Menerima orang dengan sabar. Orang yang menyusahkan kita, you harus sabar dengan mereka. Itu kemartiran. Berdoa untuk orang yang hidup dan mati. Doa kita, itu sebuah kemartiran. Jadi lihatlah, 7 aksi rohani, ya, the 7 spiritual works of mercy, juga kita lakukan. Dan saya coba mengingatkan kembali hal-hal ini. Kasih nasihat, itu kesaksian martirio. Mengajar, menegur orang yang berdosa, menghibur orang yang menderita, mengampuni yang menyakiti kita, menerima orang lain dengan sabar, dengan tangan terbuka, meskipun dia menyusahkan, berdoa untuk orang yang hidup dan mati. Ini adalah kemartiran masa kini yang harus kita lakukan. Maka, ya, lihat gambar ini. Masa anak-anak yang kecil saja bisa melakukan kemartiran seperti ini. Tolong menolong. Ya. Ini adalah sebuah bentuk kemartiran yang sangat sederhana. The simple things, tapi sangat bermakna. Ya. Kita tidak perlu cari yang tinggi-tinggi. Yang kecil ini ternyata sangat bermakna. Dan anak-anak usia dini begini kalau dibiasakan dengan saling tolong-menolong, ini jiwa tolong-menolong mereka akan bertumbuh menjadi kuat sejalan dengan usia mereka. Yang ini, gambar ini juga sangat mengesankan. Betapa banyak orang yang kita ketemu seperti ini. Sharing is caring. Ya, berbagi itu tanda kepedulian kita. Yang berbagi juga bukan orang kaya-kaya, perhatikan sendalnya ini. Dia tidak takut untuk miskin. Ya. Air mungkin dia hanya punya air sedikit ini, dia tidak takut untuk kalau saya kasih dia air ini lalu saya minum apa? Dia tidak pakai hitung-hitungan. Tapi dari sedikit yang dia miliki, dia kasih. Dia berbagi. Sharing is caring. Itu kemartiran kita. Maka saya tutup dengan mengutip Bapak Suci, Paus Fransiskus. Kemartiran itu bisa membuat kita menjadi orang kudus. Dalam Gaudete et Exsultate, atau dokumen bersukacita dan bergembiralah, Paus Fransiskus memberikan 5 jalan untuk menjadi orang kudus zaman ini. Ini adalah semua bentuk kemartiran kita. Pertama, kekudusan berarti menjadi diri Anda sendiri. Be yourself. Tidak usah mengada-ada. Artinya apa? Tidak harus Anda seperti saya jadi pastor supaya jadi kudus. Tidak perlu. Kalau jadi ibu rumah tangga yang baik, itu kemartiranmu. Itu jalan kekudusanmu. Kalau bapak jadi bapak yang baik, itu adalah kemartiranmu. Anda bisa jadi orang kudus. Jadi tidak perlu harus pakai kolar putih seperti saya supaya jadi kudus. Tidak perlu. Hiduplah dengan hidupmu yang nyata, dan itu adalah jalan kekudusan. Maka kekudusan berarti be yourself. Menjadi diri Anda sendiri. Yang kedua, kehidupan sehari-hari dapat memimpin kita kepada kekudusan. Dia mengatakan kekudusan itu ada di samping pintu. Silakan keluar dan lihat betapa ada orang tua yang saling tolong-menolong di sana. Itu kemartiran. Dan kemartiran itu yang bisa membawa kepada kekudusan. Menghindari 2 kecenderungan, gnostisisme dan pelagianisme, yang mengandalkan otak pikiran saja dan mengabaikan yang lain. Menomorduakan Tuhan. Tidak. Lalu yang satu lagi, bersikap baik. Jadi orang yang baik. Perlu itu. Ya, bersikap baik. Itu adalah kemartiran kita. Kesaksian kita. Orang harus mengatakan, itu orang baik. Kenapa mereka mengatakan itu orang baik? Karena kesaksiannya. Dan yang terakhir adalah, sabda bahagia juga menjadi jalan untuk kekudusan kita. Sabda bahagia adalah ringkasan dari Injil. Maka, saudara-saudariku, Anda juga bisa menjadi martir. Anda juga bisa menjadi saksi untuk Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pastor atas renungan malam ini. Jadi membuka wawasan kita juga ya. Tadinya pikir
waduh, untuk jadi martir itu susah sekali gitu karena harus Menumpahkan menumpahkan darah. darah. Ternyata melalui kehidupan sehari-hari itu ya dengan hal-hal yang sederhana itu juga suatu kemartiran seperti Ya, sharing, caring itu ya ya, Romo, Pastor ya. betul, Iya, betul sekali. ternyata itu memang sarana untuk sampai kepada kekudusan yang memang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Jadi berarti kita semua di sini punya kesempatan untuk menjadi santa dan santo. Betul, Iya, Pastor ya? betul. Kita Iya, semua punya panggilan yang sama untuk menjadi kudus karena kita orang yang dibaptis. betul, betul. Ya, Bapak Ibu, mumpung masih banyak waktu ya, kita bisa bertanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan atau ada Sharing sedikit sharing dan ya. mendengar, dan mungkin bagus sharing ya setelah mendengar ini. Mungkin ada Betul. sharing-sharing tertentu, boleh, bagus. Iya. Mari Bapak Ibu silakan. Bagi yang ingin sharing atau maupun bertanya, ini kesempatan nih buat kita untuk belajar lebih banyak lagi, khususnya tentang kemartiran nih. Ya, Sis Maria, mungkin ada kesaksian atau ada pengalaman. Mic-nya masih itu unmute. Ya unmute. Ya. Oh, pengalaman seperti yang Romo John ngomong itu ya itu kehidupan sehari-hari ya, yang salah untuk menolong orang yang misalnya orang tua yang menyeberang, orang buta yang mau nyeberang, atau ya lihat orang yang susah ya, kita pasti mau ulurkan tangan semampu kita pasti. Itu udah menjadi kebiasaan bagi saya itu kalau itu Mei. Kalau orang yang susah lah pokoknya, terutama misalnya ada yang minjem uang atau apa gitu ya, mau nggak mau gitu kalau tahu orang susah, jadi nggak tahu, gak ada pikirin gitu lah untuk ya kalau bisa menolong, Iya. usahakan untuk menolong, karena perbuatan itulah yang membuat saya, yang penting saya bisa membuat orang lain bahagia, terutama yang menderita. Itu bagi saya apa yang Romo John katakan itu, ya usahakan dari kecil saya selalu berusaha lah untuk setidaknya untuk bisa menolong orang. Itu mungkin yang bisa. Ya, terima kasih Maria. Ada satu prinsip Ibu Maria, namanya MPH. MPH itu kepanjangannya make people happy. Buatlah orang-orang menjadi bahagia. Ya. MPH, make people happy. Bisa lihat orang bahagia, kita jadi bahagia ya, Mo. Ya, ketika kita menolong orang dan mereka bahagia, kita juga jadi bahagia. Ya. Jadi, yang lain mungkin ya siap di sini mungkin Bro Teddy nih yang barusan ikut camp nih, pasti banyak kesaksian nih. Bro Teddy, Kesaksiannya para peserta camp. ya, Enggak sih, sekarang di dalam saya pribadi di sisa hari-hari ini ya semakin dekat di sisa hidup ini, ya saya cuma berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan dikasih sebuah kesempatan untuk bisa bagaimana terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, melalui ya salah satunya pelayanan, dan saya minta juga Tuhan kalau bisa izinkan saya untuk bagaimana saya bisa melihat banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, ya. Pemulihan keluarga, karena kebetulan salah satu komunitas yang masuki adalah komunitas Catholic Family Ministry, di mana di situ emang ininya adalah to rescue last family out, menyelamatkan sampai keluarga terakhir. Nah, ketika saya membawakan
Natri, melihat banyak pria-pria yang janji, yang membuat komitmen setelah camp. Nah itu ada satu touching sendiri di hati kita. Kita ikut juga berbahagia ya, ketika mereka juga dipulihkan sama Tuhan. Tapi camp yang sesungguhnya sih bukan itu. Camp sesungguhnya setelah selesai. Camp sesungguhnya di kehidupan sehari-hari. Ya itulah kira-kira Mei yang saya bisa sampaikan, sharingkan. Ya, makasih Bro Teddy. Ya memang kadang-kadang kita pengorbanan itu salah satu ciri juga ya, Pastor ya, dalam kemartiran itu ya. Karena kita kalau berbuat baik, pada dasarnya kan manusia maunya juga apa yang sudah dia berikan juga diterima. Tapi pada saat kita sudah memberi, menolong, tapi balasannya itu tidak seperti yang kita harapkan, seringkali membuat kita menjadi marah kadang-kadang ya, Pastor ya. Nah, ini di situ tantangannya, bagaimana pada saat kita memberi tapi tidak mengharapkan balasan. Itu yang susah sekali. Pergumulan memang itu. Ya, Pastor ya. Tuhan Yesus itu kalau kita membaca Injil ya, ada kesaksian-kesaksian yang membuat kita mengerti tentang kemartiran itu punya nilai yang sangat positif ya. Misalnya, saya kasih contoh yang paling sederhana adalah ketika Yesus membuat mujizat menggandakan roti dan ikan. Ya. Kita lihat ya, Yesus berusaha untuk membentuk para murid supaya menjadi saksi. Ya. Apa yang dia lakukan? Ketika setelah 3 hari, ya, murid-murid sudah berpikir ini orang-orang ini suruh pulang aja daripada di sini, ya, mau kasih makan dengan apa? Ya. Maka mereka berani datang kepada Yesus, suruh mereka pulang. Ya. Tapi Yesus mengatakan, you itu yang harus kasih mereka makan. Bagaimana? Uang tidak cukup. Ya. Lebih baik mereka pergi saja. Itu jalan pintas dari para murid. Tapi Tuhan ketika mereka mengatakan, oh di sini ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Maka dia mengatakan, oke, bawa ke sini. Dan dia berekaristi bersama mereka. Setelah berekaristi, mengucap syukur, kemudian dia kasih kepada para muridnya dan mengatakan, silakan bagi kepada mereka. Dan mereka makan sampai kenyang. Kenapa? Karena ketika mereka terima, bukan berarti, oh karena saya lapar sekali, sudah ambil sebanyak mungkin saya makan, dan lupakan yang lain. Tidak. Dalam satu kelompok itu, kelompok ketika ada 10 roti, ya semuanya dapat. Nanti kalau makan dan masih butuh, minta lagi. Maka ada sisanya. Coba kalau mereka ingat diri, mungkin tidak ada sisa. Tapi poinnya adalah begini, dari sedikit yang mereka miliki, mereka beri. Dan ternyata masih ada sisa. Dan ternyata orang puas. Ya, itu. Karena itu, kemartiran yang mau kita tunjukkan adalah bahwa, ya, teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik tanpa harus menunggu apa yang harus saya terima. Balasan apa? Kadang-kadang kecenderungan kita adalah apresiasinya. Ya, hal-hal seperti itu memang sangat manusiawi. Kita butuh apresiasi, ya, untuk bisa mengaktualisasikan diri kita, bla 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 bla. Oke, ya. Tapi poin kita adalah, ya, teruslah berbuat baik. Seperti Tuhan sendiri, dia terus berbuat baik, tidak pernah berhenti, ya, seperti itu. Ya. Betul sekali Romo. Terima kasih untuk peneguhannya. Baik. Ya Bapak Ibu yang lain ada yang mau? Ya, boleh. Ya, Simon. Apa itu? Kalau martir itu artinya saksi,
ya. Kalau sudah, kalau ya, itu pengertian yang dulu dipegang teguh oleh gereja sepanjang zaman, ya. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman, enggak ada lagi, orang sudah lihat tentang hak asasi manusia, bla 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 bla, maka kemartiran sekarang ini maknanya sudah mulai berubah. Bukan lagi seperti dulu, tapi yang sekarang kembali ke kata aslinya, ya, makna aslinya. Martir artinya saksi. Jadi seorang memberikan kesaksian tentang imannya melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi garam dan terang, ya, tolong menolong dan lain sebagainya. Jadi sudah bergeser maknanya itu. Ya, betul sekali. Tetap tercatat di gereja Katolik ketika ada pastor atau orang awam, suster yang dibunuh di Asia atau di Afrika, itu di Roma itu nama mereka tercatat di akta kemartiran, ya, ada akta kemartiran dan itu tercatat, ya. Maka kadang-kadang kita misalnya dengar orang-orang kudus tertentu, ya, orang-orang kudus tertentu itu diberi gelar menjadi kudus karena dia menjadi martir, ya. Nah, ada martir yang menumpahkan darah yang tadi kita lihat. Kalau kemartiran zaman sekarang itu lebih dilihat sebagai martir cinta kasih, ya. Kemartiran cinta kasih itu dalam bentuk kesaksian-kesaksian hidup yang nyata seperti itu. Jadi yang menumpahkan darah, nama mereka tetap dicatat dalam akta kemartiran di Vatikan tentu saja, ya. Itu tercatat. Baik, Pak Simon. Baru-baru ini Bro Simon ada martir yang baru, yang masih anak muda, yang banyak memberikan kesaksian tentang hidupnya, yang Aquino. Masih ingat yang baru-baru ini di ini ya, Mo? Yang anak muda yang pintar komputer. Oh, Oh, itu Beato Yato. Bro Simon juga martir zaman now kok. Begitu. Oh iya, Bro Simon kan di Santo Yusuf Iya, itu membantu malam ya diteleponin. menguburkan orang mati. Ya. Jadi martir zaman now yang seperti di Romo sebutkan tuh ada 7 perbuatan rohani, 7 perbuatan 7 aksi, ya. Nah, itu Bro Simon udah di Santo Yusuf itu sudah menunjukkan ya, itu. Martir itu. Membantu menguburkan orang mati. Buang-buang waktu bikin flyer untuk PD, ya kan? Itu kemartiran itu, satu bentuk kemartiran. Ya, Pastor John tanya fotonya mana yang lebih bagus untuk flyer. Ya itu hal-hal kecil itu, hal-hal kecil itu. Iya betul. Jadi nggak usah takut, Bro Simon sudah nggak dicatat di Roma, tapi di buku kehidupan udah ada nama Bro Simon. Oh itu, yang lain kan hanya di Roma, yang lain kalau Pak Simon langsung buku kehidupan. Buku kehidupan. Kalau yang martir suami istri juga ada ya, Maya? Iya, dalam sejarah gereja banyak sekali yang martir seperti itu, ya. Bagus sih tema malam hari ini, jadi kita ya tambah mengerti ya, Pastor ya. Jadi ayolah martir, nggak usah hal-hal yang begitu berat yang zaman dulu ya. Zaman sekarang ya martir hal-hal simpel, tapi kita lakukan dengan kasih yang besar. Nah itulah kita sudah masuk ke dalam kemartiran. Sebetulnya dalam kelompok kategorial seperti PD ini kemartiran betul-betul ditunjukkan loh, ya. Bukan hanya dalam aksi kasih yang mengunjungi orang di penjara atau berbagi dengan orang miskin, bukannya, tapi dalam kelompok seperti ini ya, Ibu Alberta ketika menghubungi ya, mencari orang ya, minta mereka menjadi pembicara, itu
itu satu bentuk kemartiran ya. Kadang-kadang dimarahi atau diomelin. Dengan ikut Zoom juga itu kemartiran, Pastor. Kita menyediakan waktu ikut Zoom ya untuk Betul. dengar Tuhan, itu juga suatu kemartiran. Karena ada yang dikorbankan juga kan, ada hal pribadi untuk Tuhan gitu kan. Ketika kita lebih mementingkan Tuhan dari yang lain, ya itulah sebuah yang kemartiran. penting jangan takut berbuat baik. Jangan berhenti, ya. Ya, tidak berhenti berbuat baik. Ketika berbuat baik, jangan itu yang tadi ya udah nggak usah nunggu ada yang muji-muja gitu kan. Betul. Tapi dulu saya begitu tuh, ketika jadi WL worship leaders gitu kan dulu ya, wah pengen dipuji kayaknya, wah pujiannya bagus ya kan, membawa saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, pengen tuh denger gitu tuh Pastor. Ada proses. Tapi ya kita berdoa puji Tuhan. Nah, sekarang apapun yang kita lakukan, kita nggak usah nunggu dipuja. Udah dicatat ya, Pastor ya. Bu, mau tanya ya, Romo? Ya. Silakan, Bu. Ya, baik. Saya Monica Romo John. Saya ingin menanyakan ini, apakah perubahan tentang level kemartiran itu seiring tuntutan zaman, atau memang gereja mencatat ada kebutuhan di zaman now gitu tentang kemartiran dibandingkan dengan the mean of martir di zaman yang dulu asli dari zaman Paulus gitu. Itu tuntutan itukah sehingga gereja membuat suatu semacam bukan perubahan ya, mencatatnya bahwa martir itu bukan semata-mata seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah gereja membuat suatu kriteria tertentu sehingga orang tersebut bisa dikategorikan as a people yang benar menjadi martir gitu. Dengan MPH Make People Happy pun apakah bisa menjadi martir? Salah satunya kan seperti itu. Terima kasih Romo, itu saja pertanyaan saya. Ya, dulu itu memang tuntutannya seperti itu karena memang situasi. Gereja masih baru mulai berkembang. Pas lagi dia mau menunjukkan dirinya, ya dia ditekan oleh pemerintahan Romawi, ya, dengan berbagai macam. Misalnya saya coba menceritakan kemartiran dari Polikarpus ya. Polikarpus itu seorang uskup yang di usia tua itu dia diminta untuk menyembah berhala. Jadi dulu kadang-kadang martir itu diminta sudah daripada hidup percaya pada Kristus menyembah berhala lah, seperti itu. Lalu apa yang terjadi dengan Polikarpus? Dia mengatakan pada para algojo, 86 tahun saya melayani dia dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Punya Yesus, dia tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya mau mengecewakan dia? Lalu dia akhirnya dibakar hidup-hidup. Ya. Polikarpus dibakar hidup-hidup. Orang usia 86 tahun begitu masuk di api unggun itu, bukannya badannya langsung terbakar, tapi badannya justru warnanya keemas-emasan. Itu membuat algojonya saja sampai bingung. Kok kenapa bisa begitu ya, orang tua begitu? Kok nggak terbakar ya? Pada akhirnya dia dikeluarkan lalu dipenggal lehernya. Tapi tuntutan zaman, kalau you mau selamat, silakan menyembah berhala. Maka apa yang terjadi? Mereka tidak mau. Saya tidak akan menyembah berhala karena saya percaya pada Kristus dan bla bla bla. Alasan yang paling penting adalah karena Kristus. Karena cinta pada Kristus itu maka tidak takut untuk mati. Siap untuk dibunuh dengan cara apa saja. Bisa lehernya dipotong atau ditikam, atau yang lain adalah dimasukkan ke satu ruangan dan biarkan hewan-hewan itu memangsa dan lain sebagainya. Atau menjadi tontonan ketika menyaksikan hewan-hewan memakan manusia, ya, manusia seperti itu. Jadi tuntutan zaman pada saat itu seperti itu.
ya. Tapi dalam perkembangan sampai saat ini, ya, situasi memang berubah, ya, berubah. Maka kemartiran tidak bisa tetap pada arti yang asli bahwa orang harus menumpahkan darah. Masih ada orang yang menumpahkan darah di Afrika, masih ada, ya. Ketika para misionaris, ya, itu dibunuh, bisa dikatakan mereka adalah martir. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi agen pastoral, ya, mempertahankan iman mereka dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak adalah para martir cinta kasih. Dari para rasul itu hanya Yohanes yang diyakini tidak wafat sebagai martir. Dia sampai usia tua dan meninggal, tapi orang tetap mengklasifikasikan dia sebagai martir. Martir apa? Martir cinta kasih, ya, karena pengorbanan yang dia lakukan dan sebagainya. Maka zaman ini, ketika kita mengatakan tentang seorang itu menjadi martir, ya, tidak lagi kriterianya adalah dia harus menumpahkan darahnya, tidak lagi, ya. Kalau memang dia menumpahkan darah, oke. Tapi kalau memang tidak menumpahkan darah, tapi orang itu mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kehidupan menggereja, ya, bahkan sampai mengorbankan nyawanya, ya, tanpa harus dibunuh, tapi karena pengorbanannya untuk satu kegiatan dan lain sebagainya, sampai kecelakaan lalu lintas, orang itu bisa dikatakan sebagai martir, ya. Jadi perubahan makna dari kemartiran dari martir ini, ya, tidak mengurangi makna asli dari martir pada zaman dulu. Zaman ini juga ujung-ujungnya tetap sama, yaitu kemuliaan nama Tuhan sendiri. Seperti itu. Baik, Romo, terima kasih. Ya. Melanjutkan lagi, kalau masih ada waktu, saya ingin menanyakan bahwa begini, Romo, ibu mertua saya itu punya mantu. Mantunya itu orang Muslim, maaf. Saya ceritakan ini karena ibu saya kekeh sekali, ibu mertua saya ini kekeh sekali untuk mempertahankan Kristus hingga dia dimusuhi, ibu mertua saya ini benar-benar apapun yang terjadi, kamu mantu saya, kamu anak-anak saya pun itu ibu tidak peduli, pokoknya ibu berpegang pada Kristus gitu. Sehingga dan itu pun zaman sekarang on progress hingga saat ini pun ibu mertua saya itu sampai dibenci dan seterusnya. Namun karena kekeh dan memang itu membuat kami yang notabene anak mantu dan anak satu-satunya yang masih mempertahankan Kristus itu semakin teguh imannya, menjadikan cermin gitu. Rupanya saya mempunyai satu pertimbangan bahwa one of the criteria itu ada di ibu mertua saya. Mungkin kriterianya banyak sehingga dari yang disampaikan pastor tadi saya bisa mengkategorikan my mom-in-law adalah one of the martir yang ada di zaman now. Seperti itu pembelajaran besar buat saya pribadi. Terima kasih Romo, ini buat semuanya. Baik, kali itu satu kesaksian hidup yang bagus. Bagus sekali ya, kita banyak menerima insight dari pastor pada malam hari ini, dan biarlah kita makin semangat untuk menjadi martir-martir zaman now, ya pastor ya, melalui kehidupan sehari-hari dari yang intinya kita semua lakukan hanya untuk Kristus karena cinta kita kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, terima kasih pastor atas renungannya. Nanti kita akan undang lagi tahun depan. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya persilakan Sis Lily. Ada Sis Lily? Mari kita panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Kami berdoa untuk paroki kami. Ya Bapa, semoga umat di paroki kami dapat membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga semakin banyak orang hendak mengenal Dikau, Sang Juru Selamat. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi kedamaian dan kesejahteraan negara. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami untuk lebih memperhatikan kedamaian dan kesejahteraan penduduk, sehingga mereka yang kekurangan juga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Doa Tuhan. kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kami mau mengenang untuk atas meninggalnya 11 bulan Julius Hans Wijaya dan Marvel Sten Wijaya yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kami juga berdoa atas berpulangnya Aloysius Triyono ke pangkuan Bapa di surga pagi ini. Semoga damai dan berbahagia bersama para kudus di surga. Kami berdoa juga bagi tim PDKK Santo Agustinus. Ya Bapa, kami sudah rindu akan persekutuan doa secara offline. Mohon rahmat dan berkat-Mu bagi kami, tim PDKK Santo Agustinus, untuk dapat mempersiapkan PD secara offline kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya, terima kasih, Sister Lily. Saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Silakan Bro Henry. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan nanti Bro Simon akan menampilkan nomor rekening yang Bapak Ibu dapat gunakan untuk memberikan persembahan. Dan sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan mengiringi dengan pujian. Karena ini masih bulan Oktober, bulan Maria, saya akan menyanyikan lagu Salam Maria penuh rahmat Tuhan. Nomor rekening yang dapat digunakan adalah 605-039-4750 atas nama Kartika Suma Sukrista. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda
kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada tim dipersilakan. Ya, apakah Bro Rudi bisa masih dalam perjalanan ya? Ya udah, kalau gitu ada beberapa. Sisa Alberta aja. Oke. Baik, ini ada beberapa pengumuman. Jadi nanti tanggal 8 November kembali kita akan mendengarkan ada satu tema yang berjudul Berserah Total Ketika Gagal Total yang akan dibawakan oleh Pak Billy Haryanto tanggal 8 November. Dan kita masih Zoom ya. Dan ya kita sudah dari tim sudah merencanakan kalau tahun depan kita akan mulai untuk pertemuan offline ya, karena sudah 2,5 tahun kita lama nggak bertemu ya, pasti rasanya kita tuh kalau memuji Tuhan dengan langsung ketemu ya, kita bisa sekarang udah mulai bisa bersalaman ya. Sudah mulai pandeminya sudah menurun. Oke, kita sebelumnya saya sampaikan bahwa persembahan kita 2 minggu yang lalu sebesar Rp400.000. Terima kasih untuk segala partisipasi Bapak Ibu yang sudah mendukung persekutuan doa Santo Agustinus ini. Biarlah apa yang sudah Bapak Ibu berikan sungguh-sungguh boleh berguna untuk pelayanan di PD kita ini ya, sehingga semakin banyak orang yang tergerak untuk lebih lagi untuk mengenal dan ikut serta dengan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh boleh menguatkan kita. Dan terima kasih sekali lagi pada Pastor John yang sudah membawakan renungan tentang martir zaman now yang kami percaya sungguh boleh memberkati kami di tempat ini dan semakin membuka pikiran kami bahwa ternyata dengan cara hidup kita yang sehari-hari, dengan cara yang sederhana, kita pun bisa menjadi martir zaman now, ya, dengan cara memberikan kasih yang sudah kita terima dari Yesus sendiri, ya kita akan kembalikan kasih Kristus itu dengan menjadi saksi-saksinya. Baik, saya akan tutup dengan doa dan mohon Pastor John untuk memberikan berkat. Ya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau pada malam ini Tuhan, tidak ada satu yang kebetulan kalau kami dikumpulkan. Kami tahu Tuhan, Kau yang paling mengerti isi hati kami. Kau tahu betapa kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi tanpa pertolongan-Mu,
kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Kami manusia yang lemah. Kami butuh pertolongan daripadamu. Biarlah Kau curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam setiap kami yang hadir pada malam ini, agar sungguh-sungguh boleh menguatkan, meneguhkan kami, dan juga terus menuntun langkah hidup kami, agar kami semakin rindu untuk hidup bersatu dengan Engkau Tuhan, untuk hidup bersatu di dalam mendengarkan sabda-sabda-Mu yang adalah sumber kekuatan bagi kami, dan Yesus sendiri sebagai sabda yang hidup, agar biarlah kami boleh meneladani Yesus sebagai sumber kekuatan kami, dan juga apapun yang kami lakukan, sungguh-sungguh kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Mu, dan juga Kau sendiri yang mengaruniakan anak-Mu satu-satunya, Yesus, untuk turun ke dunia ini, untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan meninggalkan ruang Zoom ini. Kiranya Kau berkati kami dalam istirahat kami pada malam ini, dan biarlah Kau berikan kekuatan baru, semangat baru, untuk kami besok boleh beraktivitas kembali, untuk dapat melakukan satu misi Tuhan, untuk terus menjadi martir-Mu Tuhan, yang seperti yang Kau kehendaki. Dan biarlah pada saat ini kami mau menerima berkat-Mu melalui Pastor John. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Romo John. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelumnya kita berfoto dulu. Silakan buka kameranya masing-masing. Ada banyak yang keluar. Iya. Gak apa-apa. Bapak yang ada aja. Silakan. Kayaknya udah di candid mungkin tadi sama Bro Simo. Iya. Iya, gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Tuhan berkati. Selamat Lagu malam. penutup dong, lagu Monggo penutup. penutup. Silakan Bro Hendri. Terima kasih Romo. Ya. Thank you Pastor John. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercelah. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya.
Selamat malam Thank Bapak you, Bro Terima Dimas. Henry. kasih Bro Terima kasih Henry Bro Henry. Kambe. Terima kasih Pastor Monica. John. Terima Kasih kasih. Romo Malam. Pastor. Terima kasih semuanya. Semuanya. Ya, sampai See you. ketemu lagi. Terima kasih Sis Monica. Thank you ya semuanya. Dan ya, sampai ketemu lagi. Iya, thank you. Hati-hati di jalan, Bro. Recording stopped.